is what the sovereign Lord, the Holy One of Israel says. Only in returning to me and resting in me will you be safe. Hanya itu cuma satu. Kamu kembali ke aku dan kamu istirahat di dalam hadiratku. Kamu akan diselamatkan. Jadi sumber damai sejahtera itu ya cuma Tuhan. Nggak ada damai sejahtera di tempat lain, Pak. Saya udah nyari dulu sama Pak Budi. Kita karaoke, kita dugem. Kita udah nyari, Pak, kemana-mana, percayalah, Pak. Saya udah ngalamin, Pak. Saya tiap hari dulu kerjanya karaoke, Pak. Karaoke, clubbing, dugem. Saya jujur ngomong, Pak, saya dulu pakai narkoba, Pak. Inex segala, sabu singgah. Inex sama Happy Five, saya pakai, Pak. Benar, happy nggak? Happy. Happy. Besoknya pusing jari. Kerokan, diomelin bini, terus juga ngomong apa juga lupa. Iya dong, kalau orang pakai Inex kan gitu, Pak. Tapi jujur ngomong, itu bukan damai sejahtera, Pak. Itu cuma happy sementara. Yang ada besoknya nggak damai 3 hari, seminggu, merasa berdosa. Doa nggak connect, nggak bisa doa, Pak. Mana bisa, Pak, doa, Pak? Doanya cuma Tuhan, I'm sorry. Nah Tuhan katakan firman Tuhan dengan bertobat dan tinggal diam. Nah buat kita bapak-bapak, kita nggak merasa kita aman. Kita nggak merasa kalau kita bangkrut, kalau kita mengalami masalah, mengalami kerugian, cuma disuruh duduk berdoa, nggak masuk di logika kita. Bener nggak, Pak Dodi? Coba, apalagi kita yang semuanya kepala keluarga. Bini kita mau ngomong apa, Pak? Tapi ternyata saya praktek, Pak Yudis. Waktu dulu saya hampir bangkrut, Pak. Saya dengan segala macam kekuatan saya, Pak. Saya punya kenalan, saya punya backingan, saya punya temen, saya punya semuanya macam lah. Mau orang kaya, mau orang susah, mau DPR, mau menteri, mau apa. Saya punya semua kenalannya. Saya pakai, tambah parah, Pak, keadaannya, Pak. Serius, Pak. Sampai saya nyerah, Pak. Saya nyerah sama Tuhan. Saya nyerah sama Tuhan. Saya nyerahnya kenapa? Pas setan udah mulai bisikin saya, lu bunuh diri aja. Lu bunuh diri aja. Bener, Pak. Saya lagi tidur, jantung saya nih rasanya kayak diremes, ditarik keluar. Pernah nggak? Pernah nggak? Hah? Ada nggak yang pernah rasanya jantung ini di kiri, di dada kiri, rasanya kayak diremes, ditarik keluar? Saya pernah, Pak, ngalamin sakitnya setengah mati, Pak. Sampai saya teriak, wah! Saya ambil minyak kayu putih. Saya cuma olesin, Pak. Daris. Bapak bayangin, Pak, stresnya kayak gimana tuh, Pak? Kencing aja nggak bisa keluar. Benar, Pak. Bapak pernah nggak kencing lama gitu? Kan saya suka ngadekin teman saya tuh. Saya punya kong silang udah 70 umurnya, Pak John. Dia prostat. Kalau kencing lama banget ya kan. Kita kalau Cina ya kan, nungguin dia kencing lama banget ya kan. Aduh, kesel, Pak. Saya ledekin dia kan. Udah saya pergi dulu, nanti saya balik lagi, saya bilang. Saya ngalamin lagi stres, kencingnya nggak bisa, bro. Sampai saya akhirnya Tuhan bilang dengan bertobat tinggal diam. Saya nggak ngerti, cuman saya praktek aja, Pak Dodi. Ya udah, saya masuk ke dalam, saya punya ruangan doa. Saya cuma nyembah Tuhan, saya memuji Tuhan, saya nyembah Tuhan aja. Saya masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ada sesuatu terjadi nggak? Nggak ada, Pak. Cuman ada satu, Pak, yang saya rasain, Pak. Ada rasa tenang. Ada rasa damai. Tapi itu belum seberapa, itu baru permulaan. Sama-sama buka Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Ayo ulang lagi, baca pelan-pelan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Oke, stop. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ayo, ngerti nggak? Ayo, kita kalau baca firman kita bedah. Kebenaran siapa? Roh Kudus. Kalau kita deket sama Tuhan, Pak Dodi, kita pasti merasa tenang. Karena kita merasa dekat sama Tuhan. Meskipun saat itu keadaan kita nggak tenang, tapi saat kita berenang dengan Tuhan, maka baru bisa kita tenang. Nah, ketenangan itu tadi kan Pak Dodi bilang kan, mulut ngomong tenang, tapi hati nggak tenang. Nggak apa-apa, Pak, wajar, Pak.
Daud juga begitu Pak, makanya Bapak baca Mazmur. Kalau nggak Daud nggak mungkin ngomong, tenanglah hai jiwaku. Nah mungkin dia ngomong kalau gitu. Kalau dia tenang, apa dia ngomong? Justru karena dia nggak tenang, dia ngomong, tenanglah hai jiwaku. Dia ngomong Pak. Nah Bapak harus ngomong. Kalau Bapak mulut tenang, hati nggak tenang, Bapak harus ngomong, tenanglah hai jiwaku. Ngomong Pak, harus diucapkan. Nah dikatakan di situ, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita mengalami gelisah, kita mengalami kekhawatiran, pertanyaannya apakah ada Roh Kudus dalam hidup kita? Bapak-bapak yang jawab. Saya nggak mau jawab. Saya dulu Pak, gimana ada Roh Kudus Pak? Orang saya suka dugem dulu. Iya, gimana ada Roh Kudus Pak Yudis? Saya ngerti firman loh. Di CK7 juga dulu saya Pak. Iya, saya ngerti firman. Tapi saya tahu diri Pak, saya nggak mau pelayanan dulu Pak. Dipaksa Dokter Yanto saya nggak mau Pak. Dokter Yanto juga bingung, kenapa sih Alvin nggak mau pelayanan? Nggak mau saya. Iya, orang saya masih dugem. Saya tahu diri lah Pak. Sama Pak Budi kemarin. Hah? Ini rahasia, cowok jangan keluar ya. Ya, jadi waktu itu dikatakan di mana ada kebenaran, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera. Nah, akibat dari kebenaran itu apa? Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Pak, pertanyaan Pak gampang aja Pak. Kalau sampai hari ini kita masih merasa khawatir, masih merasa gelisah, masih merasa takut, pertanyaan gampang satu Pak. Bapak dekat tengah sama Tuhan? Atau Bapak jauh dari Tuhan? Gampang aja Pak, Tuhan bilang kalau mau deket sini Dot, gue tungguin lu Dot. Ayo datang dong, mas tuh dong, duduk deket kakiku Dot, dengerin aku Dot. Tuhan mau bicara sama kita. Pertanyaan saya gampang. Bapak-bapak yang duduk di sini punya waktu tiap hari saat duduk berapa jam? Berapa lu? Berapa jam? Lu kan hidup 24 jam. Pertanyaannya gampang. Pertanyaan gampang. Pak John, saat teduh buat Tuhan berapa jam? Satu hari. Coba Pak Yudis, Pak Enok. Saya terus terang kalau baca kitab dikit aja nggak. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa, proses Pak. Mario coba berapa jam Mar? Hah? Kita bukan bicara masalah kuantiti sebetulnya, bicara masalah kualitas. Pertanyaannya gampang aja. Punya nggak waktu saat teduh buat Tuhan? Punya nggak? Kalau belum punya, yuk ini saatnya. Punya waktu saat teduh sama Tuhan. Nah saat teduh sama Tuhan dulu saya nggak ngerti dah. Waktu saya hampir bangkrut, saya nangis, saya doa sama Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, saya punya stok begini, saya punya begini, saya punya begitu. Tadi saya tuh telat di bawah, karena saya di bawah. Gue lagi konseling si Acai dari tadi. Di Papa Jack. Dari sore gue di bawah tuh, konseling dia. Sama seperti apa yang gue ngomong hari ini nih, yang tadi gue ngomong barusan nih. Saya minta doa, saya menggurui Tuhan, Pak Ferry. Iya dong, Tuhan tolong saya Tuhan. Bisnis saya sekarat nih, masa Tuhan nggak ngelihat? Saya kan suka memberi Tuhan, masa begini? Saya begini, begono, begini, begono, begini, begono. Tuhan jawab Pak, Tuhan diemin. Tuhan diemin Pak. Dalam waktu setahun, Tuhan proses saya. Yang Tuhan ubah itu ternyata hati saya loh. Dari Tuhan minta tolong, sampai Tuhan, gak apa-apa Tuhan. Saya cuma mau Tuhan. Nah pertanyaannya bapak-bapak, punya waktu pribadi sama Tuhan gak? Punya waktu pribadi sama Tuhan gak? Kenapa? Kalau kita gak punya waktu pribadi sama Tuhan, Tuhan udah kasih kita kuasa loh. Ya tadi buka yuk, Yohanes 14 ayat 27 Yungki. Yohanes 14 ayat 27. Pertanyaannya, ini kan Tuhan ngomong nih sama murid-muridnya nih. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Pertanyaannya, damai sejahtera yang sama diberikan sama Tuhan Yesus sama damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, sama nggak? Sama nggak? Nggak sama nggak? Nggak, jawab dulu, sama nggak? Sama. Hah? Ini ragu-ragu kejawabnya. Sama nggak? Sama, oke. Terus? Ku berikan kepadamu, artinya damai sejahtera itu sudah diberikan. Oke, terus? Dan apa yang kuberikan
tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Artinya limited edition. Oke, terus? Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, waktu Tuhan katakan sama murid-muridnya, waktu itu Tuhan tahu bahwa murid-muridnya itu akan goncang saat tahu bahwa Tuhan Yesus itu akan disalib, akan mengalami yang namanya ketakutan, akan mengalami yang namanya putus asa. Makanya Tuhan ngomong dulu. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Tuhan tuh udah ngomong ke murid-muridnya, nanti aku akan mati, disalib, nanti aku akan bangkit lagi. Nah, tapi dia ingetin murid-muridnya bahwa damai sejahtera itu sudah diberikan. Nah, sekarang sebetulnya juga Pak Yudis, damai sejahtera itu sudah diberikan kepada setiap manusia, Pak Yudis. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, udah bangkit buat kita semua. Nah, sekarang kenapa kita nggak pernah merasakan damai sejahtera? Kenapa bisa kita nggak merasakan damai sejahtera? Padahal damai sejahtera itu sudah diberikan kepada Pak Ferry, sudah diberikan kepada Pak Hardi. Kenapa damai sejahtera itu kita nggak bisa ngerasain? Ya karena ternyata kita nggak hidup di dalam Tuhan. Kita nggak hidup di dalam Dia. Kalau kita hidup di dalam Dia, kita nggak mungkin tidak merasakan nggak damai. Pokoknya hari ini sebetulnya simpel aja. Dari pembahasan kita semua nih tadi nih, pertanyaan saya cuma satu. Bagaimana hubungan pribadi bapak-bapak sama Tuhan? Pak, saya kasih tahu Pak. Saya dulu jatuh dalam dosa, kenapa Pak? Karena saat teduh saya bolong-bolong Pak. Kalau saya saat teduh nggak bolong-bolong Pak, siang sampai sore sampai malam, saya kuat Pak. Kuat menolak godaan. Sengaja saya nggak mau angkat telepon. Sengaja saya nggak mau balas WA. Tapi kalau saat teduh saya bolong-bolong, ada aja gitu. Ntar berantem sama bini, kesel. Ntar sama teman ketemu sama ini, sama ono, ada aja alasannya. Makanya saya simpel aja Pak, hari ini ngomong gampang aja Pak. Kalau Bapak mau ngalamin damai sejahtera yang supranatural, bangun hubungan pribadi sama Tuhan Pak. Kalau nggak punya hubungan pribadi sama Tuhan Pak, bohong Pak kalau bisa dikatakan punya damai sejahtera. Karena sumber damai sejahtera itu ya Tuhan. Kita bisa hidup di dalam damai sejahtera kalau kita hidup bersama Tuhan. Kalau di luar Tuhan, bukan damai sejahtera Pak, itu Pak. Itu damai-damai yang lain Pak. Jadi sebetulnya Tuhan katakan, damai sejahtera nih Pak Ferry, aku sudah berikan padamu. Damai sejahteraku beda sama damai sejahtera yang ada di dunia. Jangan takut, jangan gelisah. Kenapa hari ini kita bahas ini Pak? Karena ke depan dunia nggak akan semakin baik Pak. Percaya sama saya Pak. Harga bahan pangan dunia naik Pak. Seluruh dunia naik Pak 20% Pak. Harga pangan dunia. Kemarin baru ngobrol sama anaknya Pak Gem, Joshua. Kaget nggak lu Bud? Harga naik di Singapura, gaji mereka nggak naik lu, turun. Karena saingan banyak. Di Singapura gaji turun, saingan banyak. Bapak sekarang punya duit $1.000, coba ke Singapura. Gak ada artinya Pak punya duit $1.000 Pak. Serius, karena semuanya mahal. Makanan yang dulu kita makan $5, sekarang $8. Coba naik taksi Pak Dodi, berapa duit? Naik. Kemarin ngomong, tau gak Om, katanya gaji sekarang turun. Hah? Kok gaji bisa turun Singapura? Zaman dulu aja fresh graduate 3.500, sekarang cuma 3.200 Bud. Joshua aja, anaknya Pak Gem itu, sekolah hukum ternyata Bud, 4.000, itu juga dia udah nego-nego katanya. Kalau nggak tadi ditawar 3.200, 4.000 ternyata. Nah ke depan itu, kalau kita ngelihat pakai mata kepala kita pasti takut Pak. Yang paling gampang Pak ya, yang saya bisa katakan orang yang punya damai sejahtera itu, yang di Alkitab ya, kita ngomong damai sejahtera di Alkitab dulu deh. Satu pertama siapa? Sadrak, Mesak, Abednego, bener nggak? Coba Bapak saya kasih, nggak usah dapur api deh. Api nih, saya pakai obor nih, gue bakar nih. Takut nggak misalkan? Ayo, nggak bener misalkan kayak gitu, takut apa? Tapi bayangin Pak ya, Bapak bayangin nggak? Sadrak, Mesak, Abednego, kenapa dia bisa tenang aja tuh masuk dapur api? Kenapa? Karena dia damai. Daniel ya Pak, coba Pak Dodi, nggak usah sama singa Pak. Saya masukin Bapak kamar, satu kamar, Bapak saya bilang, Pak, bener Pak. Coba saya mau tanya, Pak Dodi bisa tidur nggak Pak? Hah? Saya kunci di luar Pak. Bisa tidur nggak coba? Hah? Bapak nggak jangan dilak mana mulutnya.
Kebetulan hantunya Pak transgender Pak. Enggak, tidak benar nggak? Contohnya, makanya hari ini kita akan bahas bagaimana kita mengalami damai sejahtera dalam keadaan pergumulan. Ya seperti ini. Sekarang bayangin Pak, tentara Israel begitu ketemu Goliat tinggi gede begitu, 40 hari ketakutan semua Pak, diteror. Tapi kenapa Daud ketemu Goliat, ya santai aja. Ada ngomong siapa lu? Ya kenapa? Karena ada roh Tuhan di dalam hidup Daud. Nah sekarang pertanyaannya, kita cek dalam hidup kita, ada nggak roh Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana hubungan pribadi kita sama Tuhan? Saya ngalamin, Jeff, gue diproses Tuhan, Jeff, waktu itu Jeff. Sama tadi Jeff, gue ada 4 tahapan gue ngalamin Tuhan. Pertama, waktu gue diproses ngalamin Tuhan, Tuhan kasih gue penglihatan, Petrus jalan di atas air. Kenapa Petrus bisa jalan di atas air? Bukan karena dia saudara David Copperfield. Tapi waktu Petrus jalan di atas air, kenapa? Karena pertama, Yesus yang ngomong. Mari kemari. Dia dengar, dia jalan. Tapi saya yakin dan percaya kenapa dia bisa gagal fokus. Di belakang teman-temannya, Yohanes lah, si Yudas kah, pada bilang, Pet, gila lu Pet. Dia kan, air Pet. Dia kan, pasti dong. Ya namanya teman coba Yasin jalan di atas air. Tapi kita teriak, Yasin. Ya kan? Tapi waktu Petrus jalan, fokusnya ke mata Yesus, dia jalan loh. Fokusnya lihat Yesus kan. Dia jalan terus kan. Coba jadi teriak, Pak Alvin gitu. Coba teriak dong. Wah, saya nengok dong. Pas saya nengok, oh iya. Ini kan gitu satu. Kedua, keadaannya makin baik Pak? Nggak makin baik Pak. Saya diproses Tuhan 1 tahun Pak. Saya bilang sama koko saya, tenang aja. Ini biasa kayak begini cuma 2-3 bulan. Saya jujur ngomong Pak, saya mental saya dibentuk sebagai pengusaha itu 10 tahun lebih Pak. Mental saya bukan mental kaleng-kaleng Pak. Saya dibentuk di tempat tuh udah mental baja. Yang saya alamin bukan baja lagi Pak, di atas baja Pak. Saya ngalamin, kok nggak ada pertolongan Tuhan sih? Sama sekali nggak ada loh Pak. Tapi saat saya mulai merasa kecewa, saat saya mulai merasa jenuh, ada aja kebaikan Tuhan kecil. Tapi saya tahu ini tangan Tuhan. Tuhan tuh seolah-olah bilang begini, Vin, aku tuh nggak ninggalin kamu. Aku tuh di sini. Kamu tuh sedang diuji. Tolong dalam ujian, gurunya nggak ngomong, gurunya nggak jawab. Aku ngawasin kamu. Wah, rasa tenang Pak. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Keadaan makin baik Pak? Enggak Pak. Nggak tambah baik Pak, tambah dalam rugi saya Pak. Karena saya berusaha minta tolong ini, minta tolong ono, putar otak ini, putar otak ono. Keadaan makin buruk. Sampai proses berjalan, Tuhan ngomong saya begini, kamu tanggalkan segala atribut kamu. Atribut apa Tuhan? Ini aja udah sekarat, usaha udah morat-marit, udah mau bubar. Tuhan bilang tanggalin. Tanggalin apa? Oh, ternyata saya merasa pengalaman saya, merasa koneksi saya, merasa saya punya kemampuan, bisa. Ternyata nggak berkenan di mata Tuhan. Tuhan bilang tanggalin. Saya nangis Pak Dodi, nangis. Kenapa? Kalau kita sombong, orang lain ngomong, lu sombong, kita tahu. Tapi kalau ternyata rasa kesombongan, proud itu ada di dalam hati kita, cuman Tuhan yang bisa ngelihat. Kita mana tahu? Kalau Tuhan pakai Tuhan bilang tanggalin. Jadi saya waktu tanggalin Pak Dodi, segala pengalaman saya, segala pengalaman keberhasilan saya dari nol, segala punya koneksi, saya punya ini, saya tinggalin. Oke, tambah baik apa? Tapi ternyata dengan waktu berjalan, saya menikmati waktu-waktu saat teduh bersama dengan Tuhan Pak Dodi. Jadi saya udah excited. Saya tidur sengaja pagian jam 9 supaya jam 2 bangun, jam 3 bangun. Saya kayak mau ketemu pacar. Kayak udah mau ketemu siapa, udah pokoknya saya mau tidur, Reva, saya mau tidur. Saya tidur. Pas jam 2 bangun saya udah bangun. Nah, saya udah bangun cuci muka. Saya biasa pakai Listerine atau sikat gigi, saya pakai Listerine. Saya nyanyi nyembah Tuhan. Saya masuk ke dalam pujian penyembahan. Doanya berubah nggak Pak? Berubah Pak. Saya nggak lagi doa minta Tuhan pulihkan.
Terima kasih Tuhan. Aku bisa merasakan hadirat. Aku bisa menikmati hadirat-Mu. Terima kasih. Tuhan ubah hati saya Pak Dodi. Saya nggak pernah ngomong lagi Tuhan pulihkan saya Tuhan. Saya cuma nikmatin aja kebersamaan. Bapak kalau punya orang tua yang kita sayang, kalau kita deket sama beliau, sama orang tua kita, rasanya seneng gak? Rasanya aman gak? Rasanya nyaman gak? Nah itu Pak yang saya rasain Pak. Sampai Tuhan ngomong gini, Vin, apa sih Vin yang kamu pusingin Vin? Kamu sekarang punya rumah gak? Punya Tuhan. Punya mobil gak? Punya. Bisa makan gak? Bisa. Masih punya harta yang lain? Masih. Yang kamu pusingin apa? Ya juga ya. Ini pusingin apa? Kan semua ini cuma harta dunia. Saya waktu itu Pak Dodi, saya kesaksian. Saya susah, tapi saya diizinkan Tuhan, diberikan kesempatan untuk saya terus menabur. Secara logika nggak mungkin dong. Orang gue juga lagi susah, masa gue nabur? Cuma saya ingat satu ayat. Kalau kita menabur itu, jangan lihat waktu. Menabur itu nggak ada urusannya sama lagi keadaan kita. Karena Tuhan yang menyediakan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Kalau kita selalu melihat cuaca, lihat keadaan, kita nggak bakal mau nabur. Jadi yang namanya menabur itu harus jadi gaya hidup. Nggak tergantung dengan keadaan kita, tapi dari apa yang kita miliki, bukan dari apa yang kita tidak miliki. Bukan nominal Pak, tapi hati. Karena itu menjadi benih. Saya tetap tabur Pak. Saya tetap tabur. Proses-proses berjalan demi waktu. Yang saya dipulihkan apa? Hubungan suami istri, Jeff. Gue sama istri itu kan selingkuh. Hubungan baik gak kira-kira? Ya nggak baik dong. Tapi lihat istri gue, lihat gue tiap pagi nangis, doa, nyembah Tuhan. Dia bangun gak, Jeff? Ikut gak? Ikut lama-lama. Lama-lama dia pegang tangan gue. Yuk kita doa yuk. Doa sepakat. Hubungan saya sama istri dipulihkan. Istri saya lihat saya baca Alkitab, lama-lama dia juga baca Alkitab. Istri saya lihat saya coret-coret, dia juga sampai sekarang Pak Ferry. Istri saya tiap minggu tuh tiap hari bikin renungan Pak, tiap hari sampai sekarang. Dari waktu itu, saya doanya udah beda Pak Ferry. Nah, bapak ngerti nggak perumpamaan tentang kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seperti seseorang yang menemukan harta karun. Nah, harta karun itu ada di dalam tanah itu. Nah, dia jual semua miliknya untuk beli tanah itu. Karena di dalam tanah itu ada harta karun. Nah, saat itu Pak, saya benar-benar merasakan, mengalami seperti itu. Semuanya hilang, it's okay Pak Dodi. Yang penting I found you. Yang penting saya ketemu Tuhan. Yang penting saya punya hubungan yang intim sama Tuhan. Waktu itu saat-saat saya enjoy sekali Pak Dodi. Udah gak pusing Pak. Udah gak mikirin kerugian lagi Pak. Bener-bener saya saksikan iya di atas iya. Saya udah gak pusing mikirin kerugian saya lagi. Setelah saya berubah, hati saya berubah. Suatu saat lagi doa, saat teduh pagi sama istri, Tuhan bicara sama saya. Sudah selesai. Saya bilang sama istri saya, Tuhan bilang sudah selesai. Selesai apa ya? Saya bilang mungkin udah selesai kali. Saya tanya kakak saya marketing saya kan. An gimana An? Keadaannya An? Belum Vin, parah. Minggu depan saya tanya lagi, An gimana keadaannya? Belum. Kenapa sih? Enggak, soalnya gue doa, Tuhan bilang udah selesai. Ntar lu kabarin gue ya. Oke. Gimana An keadaannya? Enggak Vin, belum. Minggu depan saya mau tanya lagi Pak Yudis. Saya bilang sama koko saya gini, kalau keadaannya sudah membaik atau lu lihat sesuatu, lu info gue ya. Oke. Minggu depannya kakak saya info saya Pak Dodi. Vin, kayaknya berubah nih, angin berubah nih. Saya bilang sama koko saya kan, siap-siap. Kita berlayar lagi. Singkat cerita Pak Dodi, saya hampir bangkrut 1 tahun. Tuhan pulihkan saya dalam waktu 4 bulan. Semua kerugian saya Tuhan ganti, plus dikasih bonus. Kalau saya kerja normal, untungnya tuh segitu. Jadi Tuhan nggak pernah berhutang.
Jadi selama 1 tahun saya ngalamin badai itu, nggak ada yang hilang di saya. Malah saya menemukan Tuhan. Damai sejahtera yang sejati. Setelah saya selesai itu, saya ketemu Pak Lito, mentor sekarang jadi mentor saya. Pas gitu, saya selesai, saya dipulihkan, saya ketemu Pak Lito. Serius, itu ceritanya. 2021 saya ketemu Pak Lito, ya kan Pak Yasin waktu itu kan? Ya kan Chandra tahu nggak? Iya, itu ceritanya. Nah sekarang pertanyaannya ini, kalau kita sampai mengalami hilang damai sejahtera, pertanyaan gampang aja. Ada nggak Tuhan dalam hidup kita? Mau nggak bapak-bapak pada malam hari ini berkomitmen untuk punya waktu saat teduh sama Tuhan? Kan Pak Gem kita selalu ngajarin. Dia kan cerita sama kita Pak Dodi. Saya ini suka berdoa kalau pagi dan malam, bener nggak? Nah, kan dia ngomong sama kita semua. Bapak-bapak lakukan nggak? Lakukan nggak? Mau guru kungfu sejago apapun, kalau kitanya nggak mau belajar, kita nggak mau lakukan, dia jago, kita nggak. Bener nggak? Nah ini harus dilakukan bapak-bapak. Jangan cuma kita dengar, oh iya hebat ya, oh hebat ya, kita suka dengar khotbahnya Pak Gem, oh kita hebat ya, kita dengar kesaksiannya Pak Gem. Bapak-bapak ngalamin nggak? Jangan sampai kita jadi penonton, Pak John. Jangan sampai kita cuma jadi follower Tuhan Yesus, tapi kita nggak jadi muridnya Tuhan Yesus. Berapa banyak orang yang mundur dari pelayanan mereka karena mereka cuma jadi follower. Berapa banyak, jangankan Pak follower, Yudas Pak. Bayangin sama-sama lo ngelihat tiap hari Pak Yudis. Makanya jangan terintimidasi Pak Yudis. Yudas lo tiap hari ngelihat hidup murid-murid, ngeliat mujizat. Masih juga nggak percaya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita mau hidup di dalam damai sejahtera, mau nggak kita undang Tuhan Yesus masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Mau nggak? Kalau mau, ini ayat penutup ya terakhir. Ayat terakhir, lampu AC udah dimatiin. Filipi 4 ayat 7, saya minta Pak Budi bacain. Filipi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Tuhan berikan Pak. Jadi damai sejahtera itu karena kita punya hubungan pribadi sama Tuhan. Ayat terakhir 1 Yohanes 4 ayat 4, ini saya bacain, tapi dalam bahasa Inggris saya bacain. 1 Yohanes 4 ayat 4, supaya kita punya confidence. But you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people, because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world. Jadi di dalam kita ada Roh Kudus yang lebih hebat daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini. Pertanyaannya, adakah Roh Kudus itu di dalam hidup kita? Kalau hari ini kita belum mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau nggak malam hari ini saya undang bapak-bapak untuk undang Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat? Mau nggak bapak-bapak hari ini bangun hubungan pribadi sama Tuhan? Jangan cuma jadi follower Pak, tapi jadi murid. Kalau mau yuk mari bangkit berdiri. Yuk Henok.